Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan CPNS dan juga CPPK yang ada di mana saja berada. Selamat ya buat Anda semuanya yang segera akan ada pengangkatannya. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan percepatan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2024, Dulur. Awalnya pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 ya. Namun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jadwal tersebut dipercepat. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025. Ini pengangkatannya ya. Masalah NIP dan NIPPPK nanti ya. Sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers pada 17 Maret 2025 Radar Bogor ya, jawapos.com ya. Dan untuk Badan Kepegawaian Negara BKN menargetkan penyelesaian usul NIP bagi CPNS paling lambat 30 Juni 2025 dan bagi PPPK paling lambat untuk NIPPPK ya. Nomor induknya nih Dulur, beda sama pengangkatan tadi tanggalnya ya. Ini NIP dan NIPPPK ya. 30 November 2025 untuk PPPK. Setelah NIP diterbitkan, instansi terkait akan menerbitkan surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai dasar bagi para pegawai untuk memulai tugas di instansi masing-masing bkn.go.id. Oke? Jadi sekali lagi, pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025. Sedangkan untuk pengangkatan PPPK paling lambat Oktober 2025. Selain itu, penetapan nomor induk pegawai atau NIP CPNS paling lambat 30 Juni 2025. Nah, penetapan NIP PPPK paling lambat 30 November 2025. Aja bingung ya. Ini pengangkatan dan penetapan nomor beda ya. Tanggalnya beda. Seperti itu, Dulur. Ya, sampean buka di laman bkn. Apa itu tadi ya, bkn.go.id. Sedangkan pengumuman itu tadi di Radar Bogor .jawapos.com. Itu seperti itu, okay? Setelah NIP ditetapkan, instansi akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan yang menjadi dasar bagi pegawai untuk mulai bekerja ya, seperti itu ya. Sambil tanya-tanya maksudnya seperti apa itu ya. Luar biasa ya, mudah-mudahan lega semuanya, seperti itu ya. Setelah pemerintah memutuskan untuk mempercepat jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, reaksi peserta yang sebelumnya sangat cemas ya dan tidak pasti berubah mulai sedikit lega ya, dan optimis. Ada yang langsung lega seperti itu. Mereka menyambut baik langkah pemerintah ini ya, berharap dapat segera memulai tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN sesuai jadwal baru yang telah ditetapkan. Nanti berita-berita lain-lain akan kita informasikan.
Keputusan percepatan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi para peserta dan berupaya memberikan kepastian bagi mereka. Dengan adanya jadwal pengangkatan yang lebih cepat, diharapkan para CPNS dan PPPK dapat segera berkontribusi di dalam pelayanan publiknya. Jadi reaksi mereka ya dari sisi peserta banyak yang merasa percepatan ini ya lumayan pantas, sudah pantas, karena mereka butuh kepastian setentil, kepastian. Awalnya ada kepastian soal kapan mereka akan mulai bekerja, dan beberapa bahkan sudah keluar dari pekerjaan lama. Demi posisi ASN ini, dengan percepatan ini mereka lebih tenang dan bisa segera bekerja. Untuk dari sisi pemerintah, percepatan ini menunjukkan respon yang sangat quick atau cepat terhadap keluhan masyarakat dan desakan berbagai pihak. Ya, oke. Walaupun ada pertanyaan apakah administrasi dan proses pemberkasan bisa benar-benar selesai sesuai jadwal untuk simulasinya dan sebagainya ya. Jadi agar tidak terlalu terburu-buru tanpa ada ketepatan ya maksud ini harapan tetap tenang dan tidak ada masalah baru seperti itu. Maksudnya gimana, berkas yang salah misalnya, atau proses yang tidak transparan, yang nanti ada bumerang baru seperti itu. Dari sisi efektivitas kerja, ASN yang diangkat lebih cepat itu bisa langsung mulai bekerja dan membantu pelayanan publik lebih awal. Ini positif. Kalau proses transisinya berjalan lancar, ya itu positif banget. Tapi kalau ada kendala teknis seperti keterlambatan SK atau pelatihan yang kurang maksimal, ya itu kurang maksimal, maksudnya bisa menghambat kinerja mereka di awal masa tugas. Ya, pokoknya luar biasa, ya. Jadi penyelesaian pemberkasan NIP dan NIPPK ya, CPNS misalnya harus mendapatkan nomor induk pegawai ya, atau NIP, sementara PPK membutuhkan nomor induk NIPPK sebelum bisa menerima SK pengangkatan, seperti itu ya. Oke, luar biasa ya. Ada harapan BKN atau Badan Kepegawaian Negara insya Allah sudah siap memproses ribuan berkas dalam waktu yang lebih singkat, seperti itu ya. Dicicil mulai sekarang ya, insya Allah mereka sudah lebih profesional ya. Kita percayakan kepada beliau sehat semuanya, seperti itu, dan tidak ada kendala. Oke, tetap kita berharap koordinasi antara BKN, Kementerian Menpan RB, dan instansi pusat daerah agar SK tidak lagi terlambat diterbitkan, seperti itu. Penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan tentunya ya. Pengangkatan lebih cepat berarti gaji dan tunjangan harus siap lebih awal. Ya, semua mengharapkan seperti itu ya. Kemudian Kementerian Keuangan dan masing-masing instansi harus memastikan dana tersedia dan mekanisme pencairan berjalan dengan lancar. Yang jelas sudah dipersiapkan ini semuanya ya. Mereka lebih profesional, lebih hebat, lebih handal. Kita percayakan kepada mereka ya. Kemudian ya, untuk CPNS dan CPPPK ya, atau PPPK harus tahu di mana mereka akan ditempatkan dan apa tugas mereka. Sudah mulai harus belajar. Sebagai administrasi sudah belajar administrasi, sebagai penyuluh
harus sudah belajar, sebagai guru harus sudah mereka kan sudah pengalaman, ya kan. Jadi insya Allah lah tidak terlalu sulit seperti itu. Yang penting masuk dulu, setelah itu penyesuaian pekerjaan itu bertanya, menyesuaikan dan menyesuaikan, seperti itu. Biar ada fungsi, tugas dan fungsinya itu maksimal, seperti itu dalam pelayanannya. Harus ada orientasi dan pelatihan awal tentunya, ya, terutama bagi CPNS ya yang masih dalam masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS penuh. Jangan sampai ada ASN yang diangkat tetapi belum ada kejelasan soal tugas atau lokasi. Koordinasi dengan kepala-kepala yang ada di kantornya, mohon petunjuk apa pekerjaannya, apa yang perlu dilakukan, petunjuk kepada teman-temannya juga, seperti itu, ya. Untuk yang sudah ASN, beritahu harus ada kerjasama, ya, biar tugas yang sudah menjadi ASN lebih awal itu tidak terlalu berat lagi, dibagi tugas itu, ya. Harus take and give, ta'awun, saling nolong-menolong, apalagi alal birri wat taqwa, ya. Oke, luar biasa. Server dan sistem ya harus bisa menangani lonjakan akses ini agar tidak terjadi kendala teknis, misalnya situs down atau data hilang, ya, nangis nanti kita, seperti itu, ya. Luar biasa. Ada simulasi percepatan pengangkatan yang merujuk pada proses analisis, ya, dan perencanaan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat jadwal pengangkatan calon pegawai negara sipil, ya, pegawai negeri sipil maksudnya, atau CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada yang menyebutkan simulasi. Ini bertujuan untuk menilai kesiapan teknis dan administrasi dalam mengimplementasikan percepatan tersebut. Tentunya tujuannya ya evaluasi kesiapan, identifikasi kendala, itu penting simulasi ini. Perencanaan strategis, ya, ada yang menyebutkan simulasi, dia setuju banget, ya. Ada yang tanya juga, kalau peserta yang sudah S1 tapi formasi pengangkatannya masih berdasarkan formasi di luar S1, misalnya SMA, di rekapan sebelumnya, ya tetap diangkat sesuai formasi SMA, gitu, ya. Namun jangan khawatir, setelah sekian tahun, minimal kan 1 tahun, biasanya ada kesempatan penyesuaian, seperti itu. Jadi jika saat pendaftaran peserta memilih formasi SMA dan lulus, ya dalam kategori itu, maka pengangkatannya tetap berdasarkan formasi itu. Meski sudah S1, status ASN-nya tetap sesuai dengan jabatan dan golongan yang diatur untuk lulusan SMA, walaupun berdampak pada golongan dan gaji. Yang penting masuk dulu, ya. Ada yang tanya, apakah bisa pindah ke formasi S1? Ya, secara umum tidak langsung, ya, tidak bisa langsung pindah ke formasi S1 karena pengangkatan berdasarkan formasi yang dilamar dan lulus seleksi. Namun setelah beberapa tahun bekerja bisa mengajukan kenaikan pangkat berbasis ijazah, ya, berbasis pendidikan lanjutan sesuai aturan yang berlaku di instansi masing-masing. Solusinya yang ingin posisi sesuai S1, ya, jika merasa tidak sesuai dengan promosi, ya tetap lanjut di promosi SMA, bisa fokus bekerja dulu dan kemudian mengajukan kenaikan pangkat setelah memenuhi syarat, seperti itu, ya. Itu begitu, Lor. Jadi tidak bisa gerasa gerusu, terburu-buru, jalani dulu pekerjaan itu, seperti itu, ya. Kalau DPR
ada upaya membantu lulusan S1 yang diterima sebagai CPNS atau CPPPK melalui formasi SMA, ya, agar dapat menyesuaikan jenjang pendidikan mereka. Ya, memang DPR ada yang nyeletuk ingin mengusahakan seperti itu, ya, mau mengusahakan seperti itu. Jangan khawatir. Itu tadi solusi pertama, ya, kerja dulu, nanti baru ada mengajukan penyesuaian seperti itu, ya. Oke. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya, PNS atau PPPK yang diangkat menggunakan ijazah SMA tetapi sebelumnya sudah memiliki ijazah S1 dapat mengajukan penyesuaian ijazah minimal setelah 1 tahun masa kerja. Namun loh ya, penyesuaian ini bergantung pada ketersediaan formasi yang sesuai di instansi mereka bekerja. Anda lihat laman kompas.com, ya. Selain itu terdapat informasi mengenai surat edaran BKN nomor 15 tahun 2024 yang memungkinkan ASN dengan pendidikan lebih tinggi sebelum pengangkatan CPNS untuk mengajukan penyesuaian atau pencantuman gelar, ya. Namun implementasi, ya, atau pelaksanaannya tentang kebijakan ini dapat berbeda-beda tergantung pada instansi masing-masing. Di laman bkd.lumajangkap.go.id, ya. Meskipun tidak ditemukan informasi secara spesifik mengenai upaya DPR dalam mempercepat proses penyesuaian ini, dukungan dari berbagai pihak termasuk DPR dapat mempercepat proses penyesuaian ijazah bagi ASN yang memenuhi syarat, ya. Bagi ASN yang ingin mengajukan penyesuaian ijazah, disarankan untuk konsultasi lah dengan Biro Kepegawaian di instansi masing-masing. Jangan sepi-sepi konsultasi, komunikasi, ya, kolaborasi, ya, koordinasi dan sebagainya untuk dapat informasi dan prosedur yang tepat, ya. Ya, saya kira Biro Kepegawaian di masing-masing instansi atau lembaga itu sangat tanggap, ya. Info-info itu ada nanti seperti itu, ya. Jadi demi keamanan kerja, begitu sudah jadi ASN ada kepastian karir dan finansial, ya, walaupun itu SD, SMP atau SMA, yang penting masuk dulu, ya. Bisa naik pangkat, nah setelah bekerja beberapa tahun, bisa ajukan kenaikan golongan sesuai ijazah, ya. Untungnya lagi gaji dan tunjangan tetap ada. Dari sini aja buahnya yang bersyukur itu seperti itu, ya. Jadi meski mulai dari golongan lebih rendah, tetap lebih stabil dibanding pekerjaan yang lain seperti itu, ya. Seperti itu. Memang beda dengan yang sudah langsung pendidikan tinggi, tidak perlu urus penyesuaian gelar, ya. Peluang karir lebih cepat, golongan sudah lebih tinggi seperti itu. Seperti itu, Lor. Nah, kalau, ya, buat Anda yang menunggu pengangkatan ini, bolehlah melakukan pekerjaan tambahan sampingan selama tidak mengganggu tugas utama nantinya kalau udah kerja dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Ya, apa pekerjaan yang cocok itu, ya, jualan online itu kan tidak mengganggu, ya. Yang penting sore atau malam lah, ya bisa. Yang penting jangan mengganggu tugas atau tidak bertentangan dengan aturan pemerintah seperti itu, ya. Jadi affiliate marketing, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Blogger, ya, menjadi penulis artikel, ya, AdSense atau paid review. Ini pekerjaan sampingan, ya. Konten edukasi, review dan sebagainya. Podcaster misalnya, admin media sosial, mengelola akun orang lain, ya, jasa desain grafis, jasa edit video, menjual template desain, ya, misalnya seperti itu, ya.
jasa voice over ini makanya penting. Sekarang ini sudah zamannya ya. Jasa penerjemah ya, jasa pengetikan, pembuatan dokumen, menjual foto di situs stok foto. Itu yang sudah harus Anda kuasai. Menjual e-book atau materi edukasi, jasa pengelolaan website misalnya. Les privat, pelatihan online, membuka kelas webinar atau workshop ya. Menjadi mentor itu penting sekali ya. Menjadi pelatih ya, karir atau bisnis motivator, mengajar di bimbel, membuka kursus. Nah, kursus apa aja ya. Jasa penulisan CV dan surat lamaran kerja, menjadi guru les, jasa konsultasi akademik, jualan makanan ringan, homemade, snack homemade itu ya, membuka catering, jualan frozen food, menjual minuman kekinian. Ya, mulai sekarang ini sampean lakukan untuk menopang atau menunggu pengangkatan dan penetapan NIP seperti itu ya. Besok kalau sudah ditetapkan NIP dan pengangkatan dan kerja atau MT ya tetap bekerja ini, tapi jangan sampai mengganggu atau menyalahi aturan pemerintah. Tetap jam kerja, tetap di kantor, tetap mengajar ya, tetap menjadi penyuluh, menjadi apa aja lembaga sampean informasi Anda ya. Jadi istrinya atau suaminya bisa melakukan ini. Jasa pesan antar misalnya, jasa dekorasi kecil-kecilan, jasa sewa alat ya, jasa pembuatan undangan ya digital, jasa penulisan biografi, jasa editing dan lain sebagainya seperti itu. Jasa melukis ya, jasa make up artis, menjadi agen properti, jasa kos-kosan. Nah itu kan penting. Bagi yang memiliki kelebihan, sudah kaya dulu misalnya, rumahnya banyak, ya pakai jasa kos-kosan atau kontrakan itu sip. Jasa persewaan kendaraan mobil, motor, tapi juga harus hati-hati. Sebab mania ada ini ya. Mereka yang sengaja nyewa kemudian tidak dikembalikan, ada. Buktinya kakak saya pernah seperti itu ya. Maksudnya ia menyewakan mobil tapi mobilnya nggak kembali. Bisa dua waktu itu. Ditemukan di daerah mana, Bondowoso atau situ Bondo. Ya, itu prosesnya juga sulit, rumit. Ya. Bisnis bunga ya, tanaman, ternak ikan, menjual bibit tanaman, membuka jasa servis, ya itu penting ya. Luar biasa. Mohon berdoa, Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya seperti itu ya berdoa ya. Perbanyak sholat tahajud, hajat ya sebelum subuh, sepertiga malam itu. Baca sholat waqiah terutama di malam hari, istighfar, sedekah, itu penting ya. Jadi seperti itu dulur, rezeki banyak jalannya ya, banyak jalan menuju Roma ya, tidak dari A, B, tidak dari B, C, tidak dari C, D, banyak ya. Don't worry, be happy. Yang penting berusaha, yang penting silaturahim, 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 silaturahim ya, silaturahim, baik dengan kunjungan langsung atau secara online. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.